Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Agus Sampurno dan ini kali kedua saya hadir di Peca Kerja Jakarta. Selalu menyenangkan hadir di tengah-tengah orang yang sangat antusias untuk sebuah isu. Dan kali ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk bicara mengenai bahwasannya kreativitas itu gampang, mudah, dan kalau dalam institusi pendidikan adalah hak semua guru. Saya ini tahun ke-13 saya mengajar di Global International School dan senang sekali karena saya sudah mengalami banyak sekali kurikulum dan makin yakin bahwa inti dari kurikulum atau perubahan di dunia pendidikan adalah seorang guru. Sebagai kreativitas di kelas adalah sebuah hal yang sangat mungkin dan memang harus dilakukan karena sebenarnya prosesnya yang lebih saya sukai adalah prosesnya. Proses menuju kreativitas itu adalah sebuah hal yang tidak ada habisnya dan kemudian membuat seorang guru selalu tertantang. Bicara soal memegang sebuah kelas adalah bicara soal mengendalikan perilaku. Bagaimana seorang guru itu mengeset sebuah situasi di kelas agar supaya interaksi antara guru dan siswa itu berlangsung dengan baik. Jadi guru sebagai sosok itu punya tanggung jawab lebih untuk kemudian bagaimana dia menjadikan seorang muridnya itu punya sisi lain. Godaan terbesar bagi seorang guru adalah menjadikan muridnya mampu secara akademis. Namun yang dia tidak sadar terkadang bahwa membuat murid itu mampu atau bisa bersaing, punya profil, punya cicit yang banyak dan bisa bersaing di dunia saat mereka dewasa itu jauh lebih penting. Ini yang terjadi di sekolah-sekolah terjadi di dalam metode-metode tradisional, di mana dulu kita mungkin diajarkan dengan cara seperti ini, guru itu jadi tumpuan dari murid-murid. Sekarang situasi berbalik. Ada bahasa atau ada Inggris yang mengatakan bahwa learning is social. Bahwasannya learning itu sebenarnya, pembelajaran itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sosial. Sosial dalam arti guru mengendalikan interaksi ide di dalam kelas, transformasi ide, dan sekarang bukan saatnya lagi kita ini sebagai orang dewasa, karena saya yakin Anda juga berperan sebagai guru dari keponakan atau guru dari anaknya sendiri, itu kemudian bertanya dengan secara detail apa yang mereka ketahui. Dan kemudian tidak atau lupa untuk menanyakan apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu sudah bisa. Jadi pengertian itu memang jalannya panjang dan seorang guru sekarang, profesi seorang guru sekarang itu adalah orang yang kemudian menjadi teman atau partner bagi seorang murid dalam mencari pengertiannya. Ini yang berlangsung di sekolah saya sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah pelatihan di mana saya memfasilitasi. Jadi terbesar saya terhadap pelatihan guru adalah pelatihannya sangat formal dan kurang guru itu ditempatkan sebagai seorang pengajar. Jadi yang saya lakukan dengan banyak orang secara offline, secara tatap muka adalah meminta mereka untuk kemudian mencoba hal-hal baru. Jadi biasanya saya pelatihan itu hari Sabtu, kemudian saya minta mereka untuk hari Seninnya sudah melakukan satu saja hal yang saya lakukan selama pelatihan, dan pelatihannya itu saya set sedemikian rupa supaya mereka bisa dengan cepat menerapkan, mereka bisa dengan cepat kemudian mengaplikasikan di kelas, karena bahwasannya sekarang itu alur-alur komunikasi paralel yang satu arah ini sudah tidak terjadi lagi. Dalam banyak segi pembelajaran sudah berubah, guru hanya salah satu sumber pengetahuan, murid dikelilingi banyak pengetahuan, dan pada saatnya murid itu berperan sebagai kurator dari informasi. Dan di mana posisi orang dewasa atau guru pada saat itu, sekaranglah saatnya guru mulai sadar berbagi peran dengan orang-orang di sekitarnya. Hal yang saya semangati lewat blog saya, lewat tulisan saya, lewat Twitter saya adalah guru mesti mau atau bersedia untuk mengambil peran agen perubahan, agar supaya kemudian di tempat mereka berada akan tercipta sebuah learning community atau komunitas belajar. Hal itu yang sangat penting, dan kurikulum apapun nanti tidak akan ada pengaruhnya ketika sebuah sekolah itu sudah menjadi sebuah sekolah yang isinya adalah orang-orang yang bersedia
pemerintah, dan pemerintah sekarang lebih memilih untuk menyediakan semuanya kepada guru, karena kemudian membuat guru itu mau menyediakan atau mau membuat sendiri produk pengetahuan yang di deliver kepada anak murid. Ini salah satu hal yang terjadi di 2017. Kreativitas itu sangat penting dan sampai sering disalahartikan. Orang sering menyangka bahwa yang bisa kreatif adalah guru-guru sekolah yang sudah mapan, sementara guru-guru yang di desa, guru-guru yang jauh di kota lain sana itu jarang bisa jadi kreatif. Padahal jauh lebih banyak sumber daya tersedia di sana dan tidak banyak aturan yang kemudian melingkupi mereka. Ini adalah salah satu komentar dari guru yang kemudian saya latih dalam suatu workshop, dan dia memberikan fotonya langsung. Ini sudah saya terapkan di kelas. Ini terjadi Seninnya, dan kemudian Sabtunya saya mengadakan pelatihan di sekolah. Guru sekarang itu terlingkupi dengan hambatan-hambatan komunikasi yang tidak guru sadari sekarang. Ketika hambatan terjadi di kelas, maka di sosial media itu akan keluar. Ini disebut tweets yang saya rekam ketika saya mengetik kata kunci cara guru mengajar. Jadi saya sudah menyinggung mengenai masalah komunitas. Hal yang penting adalah bagaimana menjadikan sebuah kelas itu sebagai sebuah komunitas. Komunitas berarti semua orang yang punya intensi yang sama, minat yang sama. Dan guru itu sekarang jabatannya bukan berarti guru dan tiru itu dalam hal karakter, namun dalam hal pengetahuan mereka adalah chief of learner. Jadi ketuanya dari para pembelajar. Ini salah satu cara saya untuk menghadirkan nuansa komunitas di kelas dengan menggunakan Edmodo, salah satu sosial media untuk pendidikan. Dengan Edmodo saya merasa kepedulian anak terhadap pelajaran itu semakin tinggi. Jadi saatnya kita untuk mencoba, dan saya ingin teman-teman yang ada di sini untuk memberi selamat kepada diri sendiri. Caranya tahu angkat tangan semuanya, bisa angkat tangan semuanya ya. Raise your hands up and then put your hands in the back sambil mengucapkan excellent ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.